Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kami dari kelompok 6, kelas X8H, Universitas Indra Prasta PGRI akan menjelaskan sedikit tentang pengimplementasian sederhana LKQ untuk pengenalan karakter tulisan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Azhar Fajriansyah, kemudian ada rekan saya Ferdiansyah, dan yang terakhir ada Ardo Tilah Pratama Sidik. Alur kerja atau algoritma dari LKQ atau Learning Vector Quantization kurang lebih sebagai berikut. Jadi yang pertama, kita inisialisasi prototipe-nya terlebih dahulu, di mana stepnya adalah menentukan jumlah kelas K dan berapa banyak prototipe per kelas. Kemudian pilih secara acak beberapa data dari tiap kelas untuk dijadikan prototipe awal. Langkah yang kedua adalah training atau pembelajaran. Jadi untuk setiap data latih, dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menghitung jarak Euclidean antara X dan semua prototipe. Kemudian temukan prototipe terdekat dengan W. Lalu jika label W adalah sama dengan Y, geser W mendekati Y. Jika salah, geser menjauh. Kemudian step ini diulangi untuk seluruh data selama beberapa epoch atau perulangan yang telah ditentukan. Kemudian step terakhir adalah klasifikasi atau prediksi. Jadi bagaimana kita melakukan implementasi yang sederhana ini? Jadi untuk pengenalan karakter tulisan, kita butuh datasetnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kami menggunakan dataset MNIST yang tersedia secara publik. Teman-teman bisa download di link berikut. Nah, jika kita lihat, MNIST dataset ini adalah set dari karakter tulisan tangan. Dan di sini ada beberapa ya, teman-teman. Jadi ada sekian banyak dataset. Nah, yang akan kita gunakan adalah MNIST digits, yaitu karakter dari 0 hingga 9. Nah, kemudian kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, setelah ini kita akan langsung ke pembahasan code-nya. Baik, jadi kurang lebih seperti ini struktur project-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa gambar karakter. Di sini saya sudah membuat 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini juga ada yang berupa huruf. Nah, kemudian di sini ada mnisdigits.mat. Jadi ini adalah dataset yang akan kita gunakan untuk data training. Hanya saja di sini filenya tidak bisa dibuka karena dalam bentuk binary. Kemudian ini adalah code yang akan kita jalankan. Jadi main programnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita inisialisasi dulu si LVQ ini. Jadi LVQ kita berikan parameter sesuai dengan algoritma yang sudah kita bahas tadi. Jadi jumlah kelas yang akan kita train adalah sebanyak 10. Kemudian per kelasnya kita akan menggunakan prototype sebanyak 20. Kemudian learning rate-nya 0,05. Kemudian jumlah iterasinya 25. Nah, isi dari kelas ini seperti apa sih? Jadi kita lihat. Nah, di sini ada penginisialisasian. Parameter-parameter ini sudah kita set tadi. Kemudian dari parameter itu di-assign ke properti-properti yang ada di kelas VQ ini. Jadi jumlah kelasnya ini akan disimpan, prototipe kelasnya juga akan disimpan, dan seterusnya. Nah, kemudian kita kembali ke main program. Nah, jadi line berikutnya ini saya melakukan pengecekan. Jadi apakah file ini eksis atau tidak. Jadi ini itu adalah
data training atau data model yang sudah disimpan. Jadi, jika kita tidak ingin melakukan training setiap kali kita menjalankan program ini, maka hasil trainingnya itu bisa disimpan. Jadi, di sini saya melakukan dulu apakah data yang diminta ini ada. Jika ada, maka kita cukup load data training ini dari file yang sudah kita simpan sebelumnya. Jika tidak, maka kita perlu melakukan training terlebih dahulu. Nah, kita coba jelaskan dari proses melatih model baru terlebih dahulu ya. Jadi, ini kita load data dari MNIST digits yang sudah kita download. Kita lihat fungsinya. Nah, dia akan mengambil data dari file mnisdigits.mat. Nah, di sini ada parameter untuk max train dan max test. Ini teman-teman bisa atur. Lebih tinggi itu artinya akurasinya lebih baik, tapi prosesnya jadi lebih lama. Jika lebih rendah, maka akurasinya kemungkinan tidak sebaik jika angkanya lebih tinggi, tapi prosesnya akan lebih cepat. Nah, di sini saya memutuskan untuk tidak menggunakan limit maksimum, artinya semua data di train. Jadi semua data yang ada di dalam MNIST digits ini akan saya lakukan training agar akurasinya lebih baik. Kemudian setelah mengambil data-data dari dataset, kemudian perintah berikutnya adalah proses training. Jadi kita lihat prosesnya. Nah, yang pertama sesuai dengan algoritma tadi, kita inisialisasi prototipe terlebih dahulu. Jadi inisialisasi prototipe itu adalah fungsi untuk ambil sampel acak dari data untuk jadi representasi awal dari masing-masing kelas. Jadi sesuai dengan tadi banyaknya kelas, itu akan mengambil sebanyak 10 kelas. Kemudian setiap 10 kelas itu dia akan ambil random sebanyak prototipe per kelas. Jadi dari 10 kelas tadi akan diambil secara acak sebanyak 20, karena tadi kita sudah melakukan pengesetan di sini prototipe kelasnya sebanyak 20. Nah, jadi ini tuh akan menghasilkan prototipe sebanyak kelas dan jumlah prototipe per kelas. Kemudian proses ini akan dilanjutkan dengan iterasi sebanyak epoch yang ditentukan. Kita sudah menentukan epochnya itu sebanyak 25 kali, kalau saya tidak salah ingat, ya 25 kali. Nah, di sini untuk masing-masing epoch dia akan menghitung jarak Euclidean. Kemudian setelah diketahui jarak, kita hitung prototipe yang terdekat. Kita cari ya prototipe terdekat. Kemudian jika prototipe benar, maka tarik prototipe mendekat. Jika salah, tolak prototipe menjauh. Nah, kemudian ini dilakukan sebanyak iterasi yang sudah kita set. Nah, setelah proses training ini selesai, maka kita lanjutkan dengan, nah ini kita save teman-teman. Jadi setelah training kita lakukan,
kita simpan hasilnya agar ketika kita menjalankan program ini berikutnya, proses trainingnya tidak perlu dilakukan kembali. Karena proses training ini memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, kemudian di sini ada hasil evaluasi. Jadi, jika teman-teman baru menjalankan program ini, maka dia akan melakukan training untuk pertama kali, kemudian dia akan menghitung akurasi dari training yang sudah kita lakukan. Nah, tapi karena proses training memakan waktu yang cukup lama, di komputer saya tadi membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam, makanya kita skip saja, dan saya sudah melakukan penyimpanan terhadap hasil training tadi. Jadi di sini yang akan dijalankan adalah program akan mengambil file training yang sudah disimpan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian program akan berlanjut ke baris berikutnya, yaitu pengetesan dengan input gambar. Jadi di sini si program akan meminta input dari user, gambar apa yang akan kita prediksi gitu ya. Kemudian gambar tersebut akan diproses. Jadi karena sebetulnya bentuk datanya binary, maka gambar itu akan diproses menjadi binary pula. Kemudian ada proses untuk menyesuaikan dengan format dataset milik MNIST. Jadi ada format tertentu agar bisa diprediksi menggunakan data MNIST gitu ya. Nah, setelah proses ini selesai, maka dilakukan prediksi dari hasil pemrosesan image tadi. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Jadi, untuk setiap data itu akan dilakukan penghitungan jarak Euclidean, kemudian dicari yang paling dekat. Nah, ini akan dilakukan sebanyak data yang didapatkan dari gambar yang kita masukkan. Nah, setelah proses ini selesai, maka program akan tahu gambar yang kita inputkan itu paling mendekati ke data yang mana yang ada di dalam dataset yang kita miliki. Jadi, setelah proses ini selesai, maka program akan melakukan print yang akan memberitahu kita bahwa model yang ada di program ini memprediksi angka yang kita inputkan itu adalah angka berapa gitu ya, yang sesuai dengan yang ada di dalam dataset. Nah, kita coba ya. Kita jalankan Python 3. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa karena di sini sudah ada file-file yang diperlukan di sini, maka dia akan masuk ke kondisi model exist, sehingga dia akan memuat model dari file. Nah, di sini model FAQ berhasil dimuat. Kita lihat di sini ya. Nah, ini fungsi loadnya, dia akan mengambil FAQ model underscore prototypes.npy dan underscore labels.npy. Kemudian program akan meminta untuk memasukkan pet gambar angka. Nah,
Karena kita sudah memiliki gambar di sini, maka coba kita masukkan 1.png. Nah, ketika kita menekan enter, maka program akan melakukan prediksi terhadap gambar yang kita masukkan ini. Jadi ini itu secara data ini sesuai dengan angka berapa yang ada di dalam dataset. Nah, kita coba enter ya. Nah, model LVQ memprediksi angka 1. Jadi ini sesuai ya teman-teman. Nah, angka yang saya buat itu bentuknya seperti ini. 1 ya. Kemudian kita coba angka 2 ya. Angka 2 bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, coba kita cek apakah angka 2 ini dapat dikenali dengan benar. Masukkan path gambar angka 2.png. Nah, dia juga bisa memprediksi angka yang benar untuk gambar 2 ini. Kita random saja langsung ke angka 6. Kita coba lagi 6.png. Nah, ini sesuai ya. Nah, bagaimana kalau kita coba masukkan huruf A? Huruf A itu saya buat seperti ini. Nah, kita coba A.png. Nah, karena huruf A ini si algoritma itu setelah melakukan perhitungan, dia mendeteksi bahwa ini tuh yang paling dekat adalah data angka 4. Karena kalau kita lihat memang mirip angka 4 ya. Jadi dia akan mengeluarkan output 4. Sekali lagi karena kita hanya menggunakan MNIST digits, artinya datanya hanya memiliki data digit ya teman-teman. Sehingga ketika kita memasukkan huruf, dia akan mencocokkan ke data yang ia miliki, dan ini paling mirip adalah memang angka 4. Jika kita masukkan B, nah kita coba saja masukkan b.png. Nah, sistem melihat bahwa gambar B yang kita masukkan ternyata jika dicek ke dalam datasetnya ini mirip ke angka 5, mungkin karena di sini ada lengkungan, kemudian di sini ada garis lurus mungkin ya teman-teman. Jadi algoritma yang dibuat ini dia mendeteksi gambar B yang kita input itu mirip dengan angka 5. Bagaimana kalau kita membuat satu angka? Di sini belum ada 7, coba kita buat 7. Saya buatnya di sini. Nah, ini karakter-karakter yang saya buat. Jadi ini saya coba miripkan dengan tulisan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ada. Nah, kita coba masukkan 7. 7 ini kita ekspor. Oke, sudah. Kemudian akan kita rename di sini 7. Kemudian kita masukkan ke dalam direktori program ya teman-teman. Jadi kita masukkan ke sini angka 7. Nah, kurang lebih seperti ini sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, kita coba jalankan programnya, masukkan path gambar 7.png. Nah, sesuai teman-teman. Jadi dari dataset yang kita gunakan, jika kita inputkan sesuai dengan datanya, yaitu data digits, maka dia dapat memprediksi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan ya. Tapi ketika kita inputkan huruf, maka pasti ini tidak akan akurat ya, karena memang secara data pun hanya data digits. Tapi program atau algoritmanya akan mencari pola yang paling mendekati dari gambar yang kita inputkan. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu contoh pengimplementasian pengenalan
karakter tulisan menggunakan FAQ. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.